Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang kami muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah segenap Dewan Pengurus dan Imam Masjid Taqwa Pasar Pusat. Kemudian yang kami muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, orang tua kami, kaum muslimin, kaum muslimat, as-shaimin, as-shaimat yang menjadi tamunya Allah pada siang hari ini. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada siang hari ini melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, karunia dan nikmat darinya kita masih dapat melaksanakan ibadah kepadanya, senantiasa mendekatkan diri kepadanya dan senantiasa mendapat ridhonya. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, kita telah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Maknanya kita harus banyak berfikir bagaimana dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah. Dan Nabi SAW suatu ketika pernah naik ke mimbar. Di tangga pertama Nabi mengucapkan amin. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah SAW, kenapa engkau mengucapkan amin di tangga pertama? Sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam berdoa, ba'udaman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh jauh dari rahmat Allah, celakalah seseorang yang menemui Ramadan tetapi dosa-dosanya tak diampuni oleh Allah. Maka ini menjadi fikir kita, ini menjadi risau kita, siang dan malam memikirkan bagaimana dosa kita diampuni oleh Allah. Karena sesungguhnya hadirin yang mulia, kerugian bagi umat manusia ini bukanlah dalam kehilangan harta. Musibah terbesar bagi umat ini bukanlah kehilangan jabatan ataupun keluarga, tidak. Tetapi musibah yang terbesar bagi umat adalah karena dosa-dosanya. Dengan dosa-dosa tersebut seseorang dapat terjerumus ke dalam neraka. Maka na'udzubillah, dengan dosa kemaksiatan yang pernah kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni kita. Maka momentum Ramadan ini adalah kesempatan yang pas supaya kita ini berdoa, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini para ulama mengatakan ada 4 syaratnya. Yang pertama, menyesali perbuatan yang pernah kita perbuat. Kemudian yang kedua, meninggalkan segala macam yang dapat menyebabkan kita berbuat dosa kembali. Yang ketiga adalah berazam di dalam hati tidak mengulangi dosa-dosa yang kita perbuat dan mengganti amal-amal perbuatan dosa kita dengan amal-amal soleh. Baginda Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Dan ikutilah segala keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapus keburukan-keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kaki kita pernah melangkah kepada maksiat, maka pergunakanlah kaki yang sama untuk melangkah ke masjid, melangkah ke dalam majelis ilmu. Kalau tangan kita pernah mengambil barang orang lain tanpa hak, maka dengan tangan yang sama kita pergunakan untuk bersedekah,
membantu orang yang susah. Kalaulah mata kita pernah melihat yang bukan mahram, maka pergunakanlah mata yang sama untuk membaca Al-Quran dan melihat orang-orang soleh, sehingga kita berharap dosa-dosa yang pernah kita perbuat dengan anggota badan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa kita ini penting untuk bertobat? Tobat itu maknanya kembali. Seseorang yang berjalan ke arah timur, kemudian dia kembali ke arah barat. Kalau orang itu mengarah kepada timur, lantas lanjut kepada timur lagi, berarti dia belum bertobat. Maka apabila seseorang ini berbuat dosa, kembalilah kepada Allah. Itulah makna tobat sesungguhnya. Dan seseorang ini bertobat yang pertama supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang kembali kepadanya bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, dicintai oleh Allah maknanya mendapat ridha Allah, wa ridwanum minallahi akbar, dan ridha Allah lah yang paling tinggi. Ridha Allah maknanya akan masuk ke dalam surganya. Kemudian yang kedua, kenapa kita penting bertobat? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza aznaba zamban." Seseorang apabila dia berbuat suatu dosa, maka akan dituliskan satu bintik hitam di dalam hatinya, nuqtatan sauda fi qalbi. Sehingga apabila ia bertobat, titik hitam itu akan luntur hilang. Namun apabila dia terus berbuat dosa dan berbuat dosa lagi, hatinya akan tertutup oleh dosa, tertutup oleh kegelapan, sehingga hatinya gelap, susah untuk mendapatkan hidayah, susah untuk menerima nasihat-nasihat agama, susah matanya dipergunakan untuk menangis takut kepada Allah, sehingga sulit dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi membacakan ayat, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, itu hatinya telah tertutup sebab dosa apa yang telah ia kerjakan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita ini penting untuk bertobat? Supaya amal-amal kita diterima oleh Allah. Nabi SAW menceritakan seseorang sahabat yang dia sholat, kemudian sholatnya dengan menggunakan pakaian yang haram. Nabi mengatakan itu sholatnya tidak naik kepada Allah. Wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Itu pakaiannya haram, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doa-doa dia dapat dikabulkan oleh Allah? 100 tahun dia berdoa, 100 tahun doanya tidak diijabah oleh Allah. Sebab apa? Mungkin karena ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, maka bagaimana cara kita supaya diampuni oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan senantiasalah kita beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Di dalam hadis diceritakan Nabi SAW setiap kali duduk akan beristighfar 70 kali. Di hadis yang lain Nabi beristighfar 100 kali. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu siang dan malam beristighfar kepada Allah 12.000 kali. Nabi maksum, tidak berdosa. Kemudian Nabi dijamin surga oleh Allah. Tidak ada hisab bagi baginda Nabi, dan Nabi tidak ada azab di dalam kuburnya. Beristighfar kepada Allah. Sedangkan kita para pendosa, jaminan surga belum ada, hisab menegangkan, azab kubur di depan mata, tetapi sangat malas untuk beristighfar kepada Allah. Maka kita pelajari lagi, kenapa Nabi beristighfar? Apakah Nabi berdosa? Tidak, Nabi maksum. Tapi Nabi itu beristighfar supaya naik lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi beristighfar, marilah sama-sama kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Ramadan, Nabi menganjurkan kita untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah,
sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pemaaf, yang Maha Mulia. Maafkanlah kesalahan kami ya Allah, sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Pemaaf. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana lagi cara kita bertobat? Cara kita bertobat tidak lain dan tidak bukan adalah kembali kepada Allah. Tobat itu urusannya ada dua. Ada yang berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan dengan makhluknya Allah. Kalaulah berhubungan dengan Allah kita tak sholat, maka mari sama-sama kita kembali untuk sholat. Kalau kita tak berpuasa, meninggalkan puasa, maka gantilah puasa, yaitu dengan qada puasa di lain waktu. Sehingga dengan demikian kita bertobat kembali kepada Allah. Namun ada lagi tobat yang kedua, urusan dengan makhluknya Allah, dengan manusia, yaitu urusan muamalah, yaitu hutang. Kalaulah kita ini berhutang dengan saudara kita, Bapak Ibu yang mulia, maka hutang tersebut tidak dapat diganti dengan sholat, tidak dapat diganti dengan puasa, tidak dapat diganti dengan zakat. Hutang haruslah dibayar dengan hutangnya. Kalaulah kita mempunyai karyawan yang belum bergaji, maka tunaikanlah hak-haknya, sehingga dengan demikian kita dianggap bertobat urusan manusia. Ada lagi kita berbuat kesalahan dengan manusia, dengan mencelanya, mencacinya, bahkan memaki-makinya, maka tidaklah bisa kita ini bertobat kecuali kita kembali kepada Allah dengan cara meminta halal darinya. Minta maaf, fa'fu wasfahu, saling maaf, memaafkan, supaya dosa-dosa kita tidak menjadikan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin Bapak Ibu yang mulia, di dalam kitab Nasaihul Ibad, baginda Nabi Adam alaihi salam iri kepada umat ini mengenai 4 hal. Yang pertama, Nabi Adam berkata, "Ya Allah, aku berbuat kesalahan, umat Muhammad buat dosa. Aku buat kesalahan, meminta ampunan kepada 400 tahun sehingga barulah dosaku diampuni. Umat Muhammad buat dosa, ketika mereka bertobat langsung diterima taubatnya." Kemudian yang kedua, "Ya Allah, sesungguhnya aku berbuat kesalahan, umat Muhammad buat dosa. Aku buat kesalahan dalam keadaan berbaju, berpakaian, Engkau copot pakaianku ya Allah. Sedangkan umat Muhammad buat dosa dalam keadaan tidak berbusana, tetapi Engkau tutupi dengan pakaian." Yang ketiga, Nabi Adam berdoa, "Ya Allah, aku berbuat kesalahan, umat Muhammad buat dosa. Ketika aku buat salah, maka aku dipisahkan dari istriku." Nabi Adam alaihissalam turun di dataran India, Siti Hawa turun di Jeddah. Tetapi umat Muhammad, ya Allah, mereka buat dosa, tidak ada yang dipisahkan dari keluarganya sama sekali. Kemudian yang keempat, Nabi Adam berkata, "Ya Allah, aku berbuat kesalahan, umat Muhammad buat dosa. Aku berbuat kesalahan di surga, Engkau turunkan aku ke dunia. Sedangkan umat Muhammad buat dosa di dunia, tetapi dengan bertobat akhirnya Engkau masukkan mereka ke dalam surga." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Marilah sama-sama kita taubat nasuha, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa yudkhilakum jannat, dan memasukkan kita ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, maka kembali kepada Allah ini menjadi penting, bahkan sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang diridai oleh Allah, Allah ridho kepada kita. Kemudian sebagai penutup, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tobat tidaklah bisa dilakukan kecuali selepas kita menyesal. Maka sesalilah segala dosa-dosa yang kita perbuat, karena dosa-dosa tersebut dapat menutup hati kita. Hati kita yang tertutup akan menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan, yang mana dengan kebaikan-kebaikan itu kita diberi oleh Allah taufik dan hidayah untuk beramal. Yang mana dengan beramal tersebut kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk meneruskan amal, kembali beramal lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dosa ini kita lakukan semuanya.
Nabi bersabda, kullukum khatta'un, setiap kalian adalah pendosa, setiap kalian adalah pembuat salah. Kadang-kadang seseorang yang jahat dia pernah berbuat baik, orang yang baik dia pernah juga berbuat kesalahan. Sesoleh-soleh orang pasti pernah berbuat salah, dan sesalah-salah seseorang pasti pernah berbuat kesolehan. Tidak ada ikan yang tidak berduri, bahkan di dalam teri pun pasti ada dagingnya. Kadang-kadang kita yang berbuat salah, kadang-kadang dia yang berbuat salah, kadang-kadang kita sama-sama berbuat kesalahan. Kullukum khatta'un, setiap kalian pendosa, wa khairu khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang kembali bertobat kepada Allah. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah, kata Nabi, seseorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kelalaian kita. Momentum Ramadan menjadi momentum maghfirah, pengampunan dosa bagi kita, dan Allah selamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan surga olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kajian zuhur kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah wa ridha inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.